Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di catatan Sasongko. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita telah mengetahui bagaimana cara input data di PSPP. Kita juga sudah mengenal sebelumnya apa itu PSPP. Jadi PSPP adalah suatu software statistik ya, yang bersifat free and open source, powerful ya, jadi tidak perlu takut untuk menggunakan software ini karena akurat dan mudah digunakan. Juga selain itu lebih ringan ukurannya, hanya sekitar 60 megabit aja. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu variabel baru, yang mana variabel itu merupakan suatu hasil perhitungan dari variabel yang lainnya. Jadi kali ini ya, kita akan mengetahui gimana caranya membuat variabel baru berdasarkan perhitungan dari variabel lain yang sudah ada. Dan tentu saja di sini menggunakan PSPP ya. Dan PSPP di sini tampilannya adalah tampilan grafis PSPP Air. Ya, karena PSPP juga ada mode terminalnya, kita gunakan mode grafis saja yang lebih mudah digunakan ya. Baik, contohnya adalah ini ya. Ada variabel view ini. Variabel yang pertama x1, variabel 2 x2, variabel 3 x3, variabel 4 x4, variabel 5 x5, variabel yang keenam adalah x6. Nah, penerapannya ya, ini sebenarnya datanya, ini data apa sih? Nah, contoh kasusnya ya, ini ya. Contoh kasusnya adalah x1, x2, x3, x4, x5, x6, kemudian y1 dan seterusnya. 12 variabel ini sebenarnya adalah jawaban dari kuesioner ya. Jadi ini berasal dari data kuesioner ya, kuesioner yang telah diisi oleh responden, terdiri dari 12 macam terdiri dari 12 pertanyaan ya. Terdiri dari 12 pertanyaan. Dan ini terdiri dari 3 variabel. Nah, variabel yang pertama adalah variabel x, kemudian variabel kedua variabel y, dan variabel yang ketiga adalah variabel z. Di sini variabel x ada 6 pertanyaan. x1, x2, x3, x4, x5, dan x6. Ini adalah pertanyaannya. x1 adalah pertanyaan variabel x yang pertama, atau pertanyaan pertama dari variabel x. x2 pertanyaan kedua dari variabel
X. X3 pertanyaan ketiga dari variabel X dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mencari skor untuk variabel X-nya itu berapa. Total skor dari variabel X ini berapa. Nah, kita sebenarnya bisa ya menggunakan cara manual dihitung satu-satu ya. Ini adalah variabel view, data view-nya ini ya. Nah, ini ada X1, X2, X3 dan seterusnya sampai ya, kita contoh kasus ini hanya sampai X ya, hanya X-nya saja. Sampai X6 berarti ya. Ini sebenarnya bisa dihitung manual ya. Untuk kasus yang pertama ya, atau data yang pertama, responden pertama 4 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3, hasilnya berapa. Kemudian data yang kedua 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3, begitu seterusnya. Kita bisa membuat variabel baru, variabel kosong di sini, kemudian kita hitung secara manual, kita tuliskan. Itu adalah cara pertama. Tapi cara ini tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Yang disarankan adalah kita membuat variabelnya dengan perhitungan yang sudah otomatis. Kita manfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam software ini. Sebenarnya fungsi dari komputer, kemudian semua aplikasi yang ada di dalamnya, kita menggunakan komputer ini kan sebenarnya adalah untuk memudahkan kita juga kan. Jadi sebaiknya yang disarankan adalah kita menggunakan cara yang lebih mudah. Kalau bisa mudah, bisa otomatis, kenapa harus yang ribet ya. Oke. Ini misalnya total skor dari pertanyaan variabel X ini, kita akan berikan simbol X ya nantinya ya. Nah, caranya adalah klik transform, kemudian recode into different variable. Klik transform, recode into different variable. Nah, ini kita akan membuat variabel baru berdasarkan hasil perhitungan dari variabel yang sudah ada. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih ya. Maaf, ada kesalahan teknis. Bukan transform record ya, maaf. Karena kita ingin menghitung ya, membuat variabel baru berdasarkan perhitungan. Ralat ya, transform, kemudian compute ya, atau menghitung, bukan record. Untuk yang record ini nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Untuk sekarang compute-nya dulu aja. Klik compute. Nah, kemudian di sini ada beberapa bagian ya. Ini target variable adalah nanti nama variabelnya jadinya apa. Kemudian ini variabel yang sudah ada dari X1 sampai Z. Kemudian ini adalah rumusnya. Ini sama kayak kalkulator ya sebenarnya ya. Ini kalkulator, simbol-simbolnya. Bisa ngeklik ini atau ngeklik dari keyboard. Kemudian kita juga bisa menggunakan built-in function yang sudah disediakan. APS, kemudian ini adalah untuk mengabsolutkan nilai, ACOS untuk dan seterusnya ya. Ada banyak fungsi bawaan. Ini nanti insya Allah kita bahas juga.
Nah, target variabelnya adalah kita misalkan ini variabel X ya. Variabel X. Kemudian kita akan masukkan labelnya ya. Tipe dan labelnya. Nah, labelnya apa nih? Labelnya vari. Nah, labelnya X saja ya, yang mudah ya. X bisa juga dikosongkan. Kemudian datanya apa? Ini kita pilih numerik aja, tetap default. Sebenarnya ini tidak diubah, nggak masalah ya. Tapi ini kalau mau mengubah terutama labelnya ya, langsung kita ganti labelnya jadi variabel apa ya. X. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, kemudian rumusnya, ini rumusnya bebas ya. Dalam hal ini adalah penjumlahan semua variabel X ya, semua X1, dalam arti X1, X2 ya, ini X1, kemudian klik ini akan pindah ke sini, tambah ya, tambah X2. Kita bisa ngeklik seperti ini, atau kita bisa ketik ya. Kalau yang hobi mengetik, X3 X4 plus X5 pencet, maaf, kemudian plus X6. Nah, kalau sudah, ini hanya contoh saja, perhitungan kali ini kebetulan adalah penjumlahan ya. Untuk lain waktu mungkin bisa dieksplor sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan bagaimana rumusnya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kemudian kita lihat di sini telah muncul ya, sudah muncul variabel X. Nah, selanjutnya tinggal kita sesuaikan di variabel view. Nah, variabel X misalnya, karena ini penjumlahan dari ya scoring kuesioner ya, kuesionernya jawabannya berupa skala Likert, maka kita tidak membutuhkan desimal di sini. Baik, ini sudah jadi ya, variabel X sebagai hasil penjumlahan dari 6 ini ya, X1 sampai X6. Sekarang kita cocokkan secara manual. Nah ya, apakah benar hasilnya? 4 ditambah 3, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11, tambah 3, 14, tambah 3 lagi 17. Temunya 17. Sudah betul ya, dan seterusnya. Nah, lagi caranya adalah untuk membuat variabel baru berdasarkan perhitungan dari variabel yang sudah ada. Kita bisa klik transform, kemudian compute. Kita masukkan variabel barunya ya, berikut dengan rumusnya ya. Ini nama variabel baru, kemudian ini adalah rumusnya, rumus perhitungannya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, demikian cara untuk menambah variabel baru berdasarkan perhitungan dari variabel yang sudah ada. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila tadi sempat ada suatu kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.